aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh rakyat diwajibkan untuk tunduk, untuk patuh kepada hukum dan undang-undang yang mereka tidak memiliki peran apapun dalam mewujudkannya. Sehingga sebuah sistem pemerintahan teokrasi melazimkan satu konsekuensi adanya pemerintahan yang bersifat otoriter. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi yang melazimkan adanya konsekuensi yang lain, di mana ketika pemimpin dia berhak untuk duduk dan menjabat serta memerintah suatu pemerintahan bergantung kepada pilihan masyarakat. Konsekuensinya adalah akan muncul orang-orang yang dia akan membeli popularitas demi memenangkan hati rakyat, demi memenangkan pemilihan, demi memenangkan suara dengan kekuatan diplomasi, dengan kekuatan uang, dengan kekuatan apapun yang mereka punya. Mereka akan berusaha menggiring rakyat untuk memilihnya. Ini adalah sebuah persaingan yang sah dalam kacamata demokrasi. Ini adalah sebuah persaingan yang boleh dilakukan dalam kacamata demokrasi. Aturan-aturan yang dilakukan dalam sebuah sistem demokrasi adalah memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada rakyat. Hanya saja, ketika kita berbicara tentang seorang pemimpin, baik dalam sistem teokrasi ataupun dalam sistem demokrasi, pada hakikatnya pemimpin dituntut sebagai satu pribadi yang ideal. Dan itu sama, tidak ada perbedaannya. Pemimpin dia harus seorang yang memahami hukum dan undang-undang. Dia orang yang harus memiliki wawasan sosial. Orang yang harus memiliki kesadaran sosial. Orang yang harus peduli kepada bangsa. Orang yang harus peduli kepada rakyat. Orang yang harus memiliki keadilan. Orang yang tidak terlalu cenderung untuk mencari kekayaan, mengeruk dunia demi kepentingannya. Orang yang dalam sikapnya, tujuannya, langkahnya, perjuangannya demi kepentingan rakyat secara keseluruhan, demi kepentingan bangsa, demi kepentingan pemerintahannya. Baik sebuah pemerintahan dengan sistem teokrasi mengharuskan pemimpin memiliki sifat-sifat keadilan, mengharuskan pemimpin memiliki sifat-sifat kemanusiaan, orang yang cinta terhadap kebenaran, orang yang dia mencita-citakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Maka pemimpin dalam sebuah sistem demokrasi juga dituntut hal yang sama. Pemimpin tersebut harus orang yang adil, orang yang dia cinta kepada rakyat, orang yang dia cinta kepada kebenaran. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tetapi yang membedakan adalah satu pribadi dengan segala kesempurnaannya, dengan segala nilai-nilai ideal yang ada di dalamnya, kalau itu dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara pasti. Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memimpin umat manusia. Maka pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kesalahan. Orang yang beriman, orang yang dia berjalan dalam jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi,
orang yang dapat menyerap Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang mereka berhak ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dialah orang yang mampu menyerap semua yang diajarkan oleh Rasulullah, orang yang dia telah tersucikan dengan Al-Quranul Karim, maka dia adalah orang yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan siap untuk memimpin rakyat. Sehingga ketika rakyat menyambut kedatangan orang seperti ini, maka mereka akan mendapatkan pemimpin yang ideal. Sementara dalam sistem demokrasi, meskipun dalam sistem tersebut juga mencita-citakan adanya pemimpin yang ideal, pemimpin yang secara jujur cinta kepada rakyat, cinta kepada keadilan, tetapi tidak memiliki jaminan bahwa dia benar-benar cinta kepada rakyat dan cinta kepada keadilan. Dengan cara membeli popularitas, dengan cara membeli suara, dengan cara membodohkan masyarakat sekalipun dapat mereka lakukan untuk mereka mendapat suara dan mendapat hati daripada rakyat. Meskipun pada akhirnya rakyat menjadi kecewa, rakyat merasa tertipu, rakyat merasa terzalimi, dan pemimpin tersebut hanya mengayakan dirinya. Pemimpin tersebut hanya meraih satu keuntungan untuk manfaat dirinya sendiri. Mungkin mereka akan bertanya, apakah pemimpin tidak boleh kaya? Apakah pemimpin tidak boleh memakai pakaian yang bagus, mobil yang mewah, fasilitas yang baik? Tentu saja Islam dan hampir semua agama tidak melarang orang untuk menjadi kaya, tidak melarang orang untuk dapat memanfaatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana mungkin seorang pemimpin dia akan memamerkan kekayaannya, akan hidup dengan segala kemewahannya, sementara masyarakat, rakyat yang ada di bawah tanggung jawabnya hidup kelaparan? Bagaimana mungkin seorang pemimpin berhak untuk menikmati segala kemewahan dunia, untuk tidur dengan nyenyaknya, sementara rakyat yang ada di bawah tanggung jawabnya menangis karena kelaparan, mati karena kelaparan? Bagaimana mungkin seorang pemimpin tega untuk tampil dengan senyumnya di tengah masyarakat yang kelaparan, kemudian memberikan tangannya untuk dicium oleh rakyat tersebut, dan rakyat berbondong-bondong mencium tangan pemimpin tadi?